pembukaan saya ini, saya ingin mengisahkan bahwasanya pentingnya hadir di majlis taklim atau di hadir pengajian. Namun bagi orang tua yang punya anak beruntung, anak yang soleh dan solehah, dia nyampur tempat-tempat majlis taklim kayak begini nih. Dia ikut sholat berjamaah, dia sodakohkan ibunya, saudaranya, abah, kakeknya, maka pulangnya dia dengan rasa gembira. اذكر الصلاة على النبي محمد. Kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum min abnai Rasulillah, di antaranya Al-Habib Fadil Al-Habsyi, terkhusus kepada guru kita Al-Habib Naghib bin Abdullah Al-Haddad, dan juga ayahandanya Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tuwal Haddad, ma'ta'anallaha bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim. Semoga senantiasa para guru-guru kita, para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, diberikan kemanfaatan ilmunya untuk diri kita, dan juga senantiasa dipelihara kesehatannya yang afiat bilutfin wal afiyah, agar dapat membimbing kita sekalian ke jalan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, rangkaian acara di antaranya sambutan daripada guru kita Al-Habib Naghib, yang nanti akan dilanjutkan dengan tausiah atau ceramah agama daripada Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Namun nanti dan akan setelah ditutup dengan pembacaan doa, kita akan melaksanakan musafahah atau bersalam-salaman diri kita kepada guru-guru kita sekalian dan di antara kita sekalian, karena kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya manusia punya kekhilafan, punya kesalahan. Al-insan makhlul khata'i wan nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan lupa, terutama diri kita kepada guru kita yang mulia. Maka dari itu nanti kita tutup dengan acara musafahah agar kita sekalian dapat saling maaf-memaafkan. Dan sebelum daripada kata sambutan yang disampaikan oleh guru kita Habib Naghib, mari sama-sama kita perdengarkan salawat usur kepada saudara Ustaz Indra, kepada beliau. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa alim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil bidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Zidhu syarafa ya Rabb, zidhu syarafa ya Rabb, zidhu syarafa ya Rabb, ya Rabbi karraman wa taziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra
ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian atau sambutan daripada guru kita yang setiap malam Kamisnya mengisi di kediaman Bapak Indra di Darussalam. Kita dengarkan dengan sesama apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Naghib bin Abdullah Al-Haddad. Kepada beliau al-waqtu wal makan fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu salatu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم شرفا يا نسل طه والبتول. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وعلى آله وصحبه الذين انتسبوا إلى سيدنا علي بن أبي طالب وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من قوم أحد يجلسون إلا نادوا مناد من السماء أن قوموا مغفورا قد بدلت لكم سيئاتكم حسنات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang hadir pada malam hari ini yang anak kecil, yang muda, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu sampai yang kakek-kakek, insya Allah semuanya panjang umur, urusannya lancar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya utamakan hormatan saya atau salam takzim saya kepada guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Taha Al-Haddad. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa Allah berikan keistiqamahan dalam membimbing kita ke halaman keridhaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah kabulkan doa serta cita-cita dan hajatnya dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para dewan guru yang hadir begitu banyak pada malam hari ini, yaitu salah satunya Al-Ustaz Muhammad Yusuf, mata'anallahu bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan senantiasa Ustaz Yusuf Allah berkahi ke keluarga, Allah mudahkan pula urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Indra, dan juga ada Sayyid Fadil Al-Habsyi, dan juga terutama kepada sahibul musibah pada malam hari ini selaku tuan rumah Bapak Dedi, Bapak Jamal atau Bapak Dedi. Mudah-mudahan juga Bapak Jamal atau Bapak Dedi senantiasa Allah panjangkan umur, Allah sehatkan pula, dan juga semuanya yang hadir malam hari ini, walaupun nggak disebut sama saya, insya Allah dicatat sama Allah sebagai hamba yang baik. Walaupun nggak disebut sama saya satu-satu, tapi insya Allah dicatat sebagai hamba yang selalu mencari pahala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, rahimakumullah. Berdirinya saya di sini sebagaimana tadi diperintahkan oleh MC, yaitu sebagai sambutan. Sambutan itu nggak boleh lebih daripada 10 menit. Sambutan nggak boleh lebih daripada 10 menit. Al-Fagir di sini cuma ingin menyampaikan yang pertama, kalau selama di sini Al-Fagir, khususnya pada Ustaz Yusuf, Bang Indra di
Selarel. Darussalam, masih Darussalam tuh selama ngajar apa nggak bukan ngajar, ngaji bareng-bareng di situ. Apabila ada kata-kata yang nggak enak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga saya mengapresiasikan kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini yang begitu banyak, masya Allah antusiasnya. Walaupun keadaannya begini, saya minta maaf, minta ridha, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Di terakhir penutup pembukaan saya ini, saya ingin mengisahkan bahwasanya pentingnya hadir di majlis taklim atau di hadir pengajian. Di dalam kitab Majmu'ul Bahrain karangan Syekh Muhammad Bajamal itu ada sebuah kisah yang sangat-sangat begitu menarik. Ini adalah yang pertama, kita akan ngambil hikmah daripada cerita ini, yaitu pentingnya atau wajibnya atau harusnya seorang muslim untuk mengaji ilmu Allah dan mengaji ilmunya Nabi Muhammad. Dan yang kedua, akan mengambil juga dari kisah ini, yaitu apa? Kita akan mengambil betapa pentingnya bersahabat atau berkawan dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Kita lihat di sini. Di dalam ini ada seorang hamba, ada seorang Allah Subhanahu wa taala yang semasa hidupnya dari mulai awal lahir sampai akhir gak memiliki amal baik atau amal soleh. Dari mulai lahir gak pernah melakukan sholat, dari mulai lahir gak pernah lagi melakukan ibadah kepada Allah, gak pernah lagi hadir di pengajian, gak pernah hadir di masjid, gak pernah sembahyang berjamaah, gak pernah berpuasa, sampai akhirnya Allah meninggal. Ini hamba Allah meninggal, begitu dihisab, begitu ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, akhirnya faturja sayyi'atuh, yang paling banyak amalnya adalah amal buruknya timbang amal baik. Akhirnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang sering kita baca rame-rame, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang. Allah menyayangi semua hambanya, entah itu yang taat kepada Allah, entah itu yang bermaksiat kepada Allah, semuanya disayang rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya Jibril, salhu hal jalasa fi majlisi alimin. Wahai malaikat Jibril, coba tanya hambaku ini yang gak pernah ibadah di dunia, coba tanya, apakah dia pernah duduk di pengajian? Apakah dia pernah duduk untuk mencari ilmu agama Islam? Apakah dia pernah duduk nyampur bersama orang-orang berilmu atau para ustadz atau para guru? Faqala al-abdullah, maka ini hamba mengatakan kepada malaikat Jibril, tidak, aku tidak pernah nyampur di pengajian. Aku nggak pernah duduk di majelis ta'lim. Aku nggak pernah nyampur bersama para ulama atau para guru. Akhirnya ditanya lagi, hal akala fi ma'idati alimin. Coba tanya lagi wahai Jibril, apakah dia pernah duduk bareng makan bareng sama ulama, sama orang-orang baik? Pernah nggak makan bareng? Kali kalau ngajinya maka agak rada males, ngantuk, makan bareng, pas lempengan makan maju kali. Kagak juga. Faqala al-abdullah, ini hamba mengatakan kepada Jibril, enggak pernah juga. Akhirnya apa? Ditanya lagi, hal muhibba bi alimin, apakah ini hamba pernah ada rasa cinta dengan ulama? Apa ini hamba bilang? La a'rifu bidzalik. Jangan lagi buat cinta, bahkan kenal aja kagak. Cinta, jangan lagi cinta, jangan lagi sayang, buat kenal aja kagak juga. Ini Ustadz Fulan, ini Kiai Fulan, ini Habib Fulan, kagak kenal juga. Akhirnya ditanya lagi, was'al an ismihi wa an ismi abihi hal muwafaqa bismi alimin. Wahai malaikat Jibril, coba tanya lagi, namanya dia sama nggak sama nama-nama orang baik? Faqala al-abdu la, nggak taunya namanya juga nggak sesuai sama nama-nama orang baik. Ini pelajaran juga nih kalau ngasih nama yang bagus, kalau ngasih nama yang bagus dan yang baik. Akhirnya apa? Ini hamba sama malaikat Jibril dibawa ke pintu neraka Jahannam.
Ini hamba dituntun oleh malaikat Jibril ke neraka jahanam karena nggak punya amal baik apa-apa, nggak pernah ngaji, nggak punya celengan tabungan soleh, nggak punya tabungan amal baik di dunia. Begitu datang faramma ghaluba an khwataini ilan nar, faqala Allah Ta'ala ya Jibril, gif wadkhulu ila jannah ya Jibril. Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril, ini hamba begitu dituntun sampai 2 langkah lagi masuk neraka jahanam. Allah berseru kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, berhenti dulu, masukkanlah hambaku yang ini ke dalam surga. Hebat nggak Pak kira-kira? Bingung apa kagak kira-kira? Nggak punya amal baik, tiba-tiba begitu 2 langkah lagi masuk neraka, ditahan sama Allah untuk suruh masuk surga. Akhirnya apa? Di sini malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, hada abdak ma lahu amal saleh wala lahu khair bal lahu akla min syarr. Ya Allah, dengan alasan apa engkau ingin masukkan hamba yang begini modelnya ke dalam surga? Ngaji kagak, puasa kagak, sembahyang juga kagak, cinta sama orang alim juga kagak, ya Rabb. Akhirnya apa di sini kata Allah? Innahu yuhibbu fulanan jalasa fi majlisi alimin wa akala fi maidati alimin wa ismuhu muwafaqa bismi alimin wa huwa muhibbul li alimin. Wahai Jibril, ketahuilah, ini hambaku yang ini emang dia nggak pernah punya amal baik, emang dia nggak pernah sembahyang, emang dia nggak pernah sholat, emang dia nggak pernah sembahyang berjamaah, dia nggak pernah datang ke masjid. Tapi ketahuilah, ini hambaku memiliki teman atau sahabat yang selalu duduk di pengajian, selalu hadir di majelis taklim, cinta dengan orang alim, makan bareng bersama orang alim, bahkan temannya ini namanya cocok dengan nama-nama orang alim. Berkat dia bersahabat dengan orang baik, mudah-mudahan itu semuanya masukin dia ke dalam surga. Coba, cuman gara-gara temennya doyan ngaji. Beruntung apakah nggak kira-kira? Bagaimana kalau pengajian tersebut adanya di kampung kita? Bagaimana apabila kalau itu pengajian adanya di rumah kita? Subhanallah bihamdih, itu berarti surganya ada di rumah kita. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat semuanya, buat acuan. Walaupun ini bahasa tawakufan atau penutupan sementara, namun picuan buat yang akan datang. Insya Allah kita nggak akan lalai lagi akan majlis taklim. Dimanapun ada pengajian, siapapun gurunya, apapun ngajinya, selagi dia berjalan di jalan yang lurus, berjalan para salafus saleh sesuai dengan Nabi Muhammad, sesuai dengan Al-Quran, datang ikutin, ambil ajaran Nabi Muhammad, ambil ilmu Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari diridhokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, demikianlah kata sambutan atau penyampaian daripada guru kita Al-Habib Naghi bin Abdullah Al-Haddad. Subhanallah, apa yang disampaikan oleh beliau sungguh sangat bermakna bagi diri kita, sangat penting untuk kita ketahui sebagai hamba Allah yang kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memiliki guru. Kita memiliki seorang guru yang nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sanad emas, sanad yang sangat mulia daripada ilmu kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, darah daging kita, darah kita tidak bersambung kepada Rasulullah. Namun kita punya ilmu yang disampaikan oleh pada guru kita Al-Habib Naghi pada setiap malam Kamisnya. Kita punya guru, darahnya bersambung kepada Rasulullah, dan ilmunya sudah barang tentu tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dengan itu kita menuntut ilmu daripada beliau, sanad ilmu kita bersambung juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian, marilah sama-sama kita pendengarkan
daripada tausiah ataupun ceramah agama, nasihat-nasihat kepada diri kita sekalian yang insyaallah akan disampaikan oleh Sayyidil Walid, guru kita bersama Habibanul Mahbub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Taha Al-Haddad. Kepada beliau al-waqtu wal makan fa'ilaihi falyatafaddal mazkura. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, wadhkuru salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد ختم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده ولا نيرانه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muhtaramun, para hadirin saudara-saudara sekalian, hadirat kaum ibu, para asatiz wal asatizah, para remaja, sesepuh, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, kampung Hutan Jaya. Mudah-mudahan semua pada malam hari ini Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih lagi yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Yusuf beserta jajaran semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, diberkahikan rezekinya oleh Allah. Al-Muhtaram Bapak Indra juga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan para sesepuh tokoh lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus guru tetap kita yang tiap-tiap malam Kamis mengasuh kita, mengajar kita, menyampaikan ilmunya kepada kita. Al-Mukhtaram Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Najib bin Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah putra saya yang kedua atau yang nomor 2. Mudah-mudahan sebagai khalifah yang akan meneruskan perjuangan saya, insyaallah. Semoga senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, diberkahkan rezekinya oleh Allah dan selalu dapat membimbing kita ke halaman keradaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus daripada keluarga musibah, keluarga duka cita, Bapak Jamal yang sekaligus malam hari ini malam Khatmul Quran 7 hari yang telah pulang rahmatullah, putri beliau yang bernama Almarhumah Amalia binti Jamal, 16 tahun. Mudah-mudahan Allah ampuni dan makamnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Belum berumah tangga ya? Berarti sudah menjadi bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin, saudara-saudara, pada malam hari ini marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkelimpahan rahmatnya, karunia kepada kita yang Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah ngasuh, tidak pernah istirahat, selalu memberi kenikmatan rezeki kepada hambanya, baik dari bangsa manusia, para malaikat, binatang, jin, dan segenap makhluk semua yang Allah Ta'ala enggak pernah berhenti, enggak pernah ngasuh memberi kenikmatan kepada hambanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diibadahi, yang wajib berhak kuasa, yang mencukupi semua kebutuhan hambanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan dan yang menghidupkan. Walaupun masih banyak hamba-hamba yang mengkufuri, mendurhakai, memusyrikannya, namun tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kekuasaannya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap kaum keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Tentunya kita semua ini sebagai umat Nabi Muhammad kangen kepada Rasulullah, ingin ketemu Nabi kita Muhammad dan ingin melihat wajahnya Rasulullah, sekaligus kita ingin mendapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini kelak besok dibangkitkan di padang mahsyar, termasuk kita orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang diuntungkan oleh Allah, insya Allah mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad, mendapat telaganya Rasulullah. Keyakinan yang pasti, insya Allah kita ini termasuk orang-orang rombongan yang masuk surga. Para hadirin, pada malam hari ini alhamdulillah tema ini ada 3 nih. Yang pertama, menuju hari. Yang kedua, tawakufan sementara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.
Yang kedua, yang ketiga, mungkin ada sedikit juga serempedan karena besok mau puasa Ramadan. Berarti ini apa malam kerjaan? Sampai jam 3 bang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini yang singkat akan menjadi hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan betul-betul menjadi kebaikan, catatan pahala yang baik di sisi Allah. Wabil khusus keluarga-keluarga kita yang sudah pulang rahmatullah di bulan arwah seperti ini, Allah ampuni dosanya. Amin. Makanya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ini bulan-bulan arwah, kalau kata orang kampung bulan roah. Yang mana arwah-arwah di bulan ini dipulangin semua sama Allah. Kosong kuburan. Kuburan kosong. Arwah-arwah semua dipulangin. Arwah Yahudi, arwah Muslim dipulangin semuanya. Sepi. Pada masing-masing rumah kita pulang, engkong kita, engkongnya sudah meninggal. Abah kita yang abahnya sudah meninggal, umi kita yang uminya sudah meninggal. Kerabat, andai tolong semua pada pulang selama 1 bulan suntuk ada di rumah kita. Kapan kembali lagi? Kembali lagi apabila usai Idul Fitri. Apabila Idul Fitri sudah turun dari khotibnya, maka semua itu digiring lagi masing-masing pulang ke ahlinya, ke alam barzakh. Namun bagi orang tua yang punya anak beruntung, anak yang soleh dan solehah, dia nyampur tempat-tempat majelis taklim kayak begini nih. Dia ikut sholat berjamaah, dia sodakohkan ibunya, saudaranya, abah, kakeknya, maka pulangnya dia dengan rasa gembira, dengan rasa yang senang hati, dengan ucapan la tumithum ma hadaitahum. Jangan dimatikan mereka itu semua ya Allah sebelum diberi hidayah. Maksudnya apa? Orang ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh, kalau pulang dari mana-mana niat rumah kita berantakan. Itu rumah porak-poranda enggak enak. Di sisi lain mungkin ada yang pada berantem dan lain sebagainya. Kepala kita pusing nggak? Pusing. Itu sebagian kecil. Karena Bapak nggak ngeliat itu. Arwah jasad, arwah ruh orang tua kita berdiri depan itu kita nggak lihat. Kalau kita lihat, ada yang sampet begini kalau kata orang kampung. Gua kalau tahu begini tadi, gua nggak mau pulang kemari. Gue tetap aja di sana dah, karena pulang gue pusing lihat anak gue ini yang ono mabuk, yang ini lagi main gaplek, yang ini lagi main judi, yang ini lagi teler, macam-macam dan sebagainya. Jadi gembira ini orang tua apabila dia pulang lihat anak-anaknya semuanya soleh. Namun celaka ini orang tua, masya Allah air matanya kalau kata orang kampung keluar. Ya Allah. Pantesan kuburan gua nggak enak banget hawanya, nggak pernah rasa nyaman, nggak pernah ada rasa enak kuburan. Pantesan. Setelah gua lihat kayak begini keadaannya rumah tangga anak-anak gua pada begini kelihatannya. Selain jatah pulang arwah-arwah kaum muslimin selain Ramadan itu malam Jumat. Malam Jumat pada pulang. Kapan berangkatnya? Setelah usai habis Jumat dibalikin lagi ke arwah roh-roh itu. Nah ini bulan ada bulan Nabi kita Muhammad. Bulan Rasul. Sya'ban syahri.
bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi kita Muhammad. Dan di bulan ini pun, di mana pertengahannya kita kemarin sudah nisfu, betul nggak? Baca Yasin berapa kali? Baca Yasin kita 3 kali, masjid, musola, semua tuh ambrek setelah selesai habis maghrib. Ada yang pada bawa sejadah, macam-macam deh. Yang pertama niatnya kita apa? Allah kuatkan iman Islam kita. Semoga Allah kuatin untuk iman. Sebab iman kadang-kadang nggak kuat. Iman kadang-kadang nggak kuat. Banyak yang gagal jadi umat Nabi Muhammad di perjalanan. Ya seperti adanya sekarang COVID-19 mengukur keimanan. Kalau imannya mantap, imannya kuat, betul atau tidak? Dia tetap tangguh. Kalau dia ragu-ragu, ya takut ke musola. Kalau setengah-setengah, ya takut ke musola, betul atau tidak? Jadi keimanan diukur ini oleh corona. Sampai sejauh mana keimanan kita? Ada yang ragu-ragu, ada yang mantap, ada yang betul-betul mundur. Betul atau tidak? Mudah-mudahan asbab ini pertemuan, asbab majlis, corona akan beranjak. Corona akan usai dari negara tercinta Republik Indonesia. Insyaallah ta'ala. Saudara, nisfu pertama, kuatkan iman, kuatkan Islam. Yang kedua, Allah Ta'ala semoga berikan kesehatan serta afiat. Dan kemudian 3, panjang umur. Minta sama Allah biar panjang umur, taat ibadat kepada Allah. Itu 3. Nah maka itu pada malam nisfu Sya'ban Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Ngasih tahu Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad Rasulullah, ini malam nisfu Sya'ban. Allah buka pintu-pintu langit dan Allah buka pintu-pintu rahmat. Apa sih keistimewaannya? Malam ini Allah buka 300 pintu rahmat ya Muhammad Rasulullah. Semua engkau punya umat diampuni dosanya oleh Allah yang tidak bersekutu kepadanya. Namun di sisi lain ada yang tidak diampuni ya Muhammad Rasulullah. Siapa itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, yang pertama adalah sihir menyihir. Sihir menyihir itu kalau kata orang kampung bilang dukun santet, dukun telu atau tenung. Ya, sihir menyihir. Yang kedua dukun berdukun. Nah, dukun berdukun di sini bukan dukun beranak, bukan dukun patah. Dukun di sini adalah paranormal yang suka nebak-nebak masa depan orang seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya demikian ini tidak diterima sembahyang fardhunya oleh Allah 40 hari 40 malam. Wajibnya nggak terima, sunnahnya nggak terima, sodakohnya nggak terima, dan juga syahadahnya batal. Paham? Dan kemudian orang yang suka ngadu domba. Ngadu domba alias provokator. Kalau ngadu domba suka banget bikin orang ribut. Betul atau tidak? Diadu-adu, digembor-gemborin, diprovokatori dan lain sebagainya. Dan kemudian orang yang suka namimah, ngomongin orang.
Kalau udah ngomongin orang tuh mulut kayak monyong-monyong. Masya Allah. Padahal nggak ada gajinya tuh ngomongin orang. Betul atau tidak? Sampai getol banget ngomongin orang. Sampai rajin. Dan kemudian orang yang suka makan riba alias renten. Tahu riba nggak? Riba. Uang yang berbunga, uang yang beranak itu riba. Ini ujarnya malaikat Jibril pada malam nisfu Sa'ban menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Dan kemudian orang yang memutuskan silaturahmi sesama saudara, tali persaudaraan, putus silaturahminya. Kadang-kadang asbab masalah sepele, betul nggak? Asbab milik RT, asbab milik RW, asbab milik lurah, betul nggak? Asbab kadang-kadang asbab itu pada bermusuhan. Ada yang ngomong, apa mati rumah lo gua nggak injek. Ada nggak? Apa kiamat rumah lo gua nggak apain? Udah kiamat. Buru-buru hidup. Ada yang ngomong gitu tuh? Ada. Ibu-ibu kadang-kadang tiba masalah jilbab dipinjem dipulangin sehari. Umpama ini mah, iya kan? Gara-gara sapu pulangin telat, marah. Asbab sepele. Dan kemudian orang yang suka melacur berzina. Orang yang suka melacur, satu kali dia melacur, maka pahala baiknya digugurkan oleh Allah selama 70 tahun. Satu kali dia berzina, 70 tahun kebaikannya dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Ente umur berapa tahun kira-kira? Nah, kalau 70 dihapus. Emang mau berapa ratus tahun nanti di dunia? Camkan ini. Orang yang melacur, orang yang berzina, mati tidak tobat, bau busuknya nanti lebih dahsyat daripada pada orang yang di neraka jahanam. Orang jahanam, orang neraka pun itu semuanya merasa heran, mabuk. Dengan bau penduduk yang mati ahli zina tidak taubat. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kampung kita nggak ada. Mudah-mudahan kampung kita nggak ada. Betul atau tidak? Masya Allah. Orang yang suka melacur, orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka mabok, orang yang suka beradu domba, dan orang yang durhaka kepada kedua ibu bapak. Itu semua diucapkan di hadapan Nabi kita Muhammad. Tidak akan diampuni orang itu ya Muhammad, terkecuali orang itu taubat, meninggalkan kerjaannya dan tidak mengerjakan lagi ya Muhammad, maka orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sampai kayak begitu. Jadi kita bersyukur, betul atau tidak? Alhamdulillah. Nggak lama besok kita sudah tarawih, betul nggak? Malam Rebo kita sudah puasa. Orang yang puasa dua kebahagiaan, lisoimi farhatani kata Nabi. Orang yang puasa dua kebahagiaan. Yang pertama apabila ketika menjelang masuknya beduk, girang nggak tuh? Ayo coba nyaut. Pas beduk girang nggak? Suara beduk girang saya. Nggak nemu duit, nggak nemu apa. Subhanallah, itu rahasia Allah ya. 24 jam kita tahan dari mulai kita sahur sampai masuk beduk. Berapa jam dong? 12 atau 24? Pinter berarti. Itu sampai itu beduk. Apabila tinggal 10 menit lagi nih, sunyi, sepi. Masing-masing pada konsentrasi kupingnya kemana, ke musola.
Masya Allah. Kita udah mana? Udah duduk ngadepin meja. Betul atau tidak? Bukan main. Yang udah kita incar dari siang itu. Payak sepotong, melon sepotong, betul nggak? Ada kolak, ada korma, betul nggak? Ada asinan, semua di atas meja, komplit itu. Macam-macam, tinggal kita mau nyerang yang mana duluan. Nah, maka itu kata Nabi, kalau puasa harus pakai ilmu. Kalau puasa pakai ilmu ada caranya. Apabila tak. Apa tuh? Bedug. Apabila bedug, langsung kita pegang korma. Disunahkan yang manis. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika. Nah, pinter itu. Makan korma 1, kurang tambah lagi 1, 3. Udah tuh sunahnya. Kurang lagi 7 sunahnya. 7, 9. Ambil wudhu dah. Sholat maghrib, duduk lagi di situ, mungkin niat nonton tadi belum nyaplok deh. 2 deh, jangan banyak langsung kita ke musola. Kalau nanti kita rumah kita ke musola, raweh. Sebelum raweh baca ratib, nanti masuk waktu isya. Selesai raweh, baru udah kita ronde kedua. Tuh. Ronde kedua udah ada pecah bandeng nih. Masya Allah. Udah sikat habis. Pakai ronde-rondean udah. Ngapain lagi? Jengkang-jengkang gitu. Kenyang udah. Pakai ilmu. Siangnya juga puasa kalau pakai ilmu begitu. Kalau baca Quran, jadi berzikir, baca Quran, tadi berzikir. Di puasa nggak pakai ilmu, dari pagi ngayal banyak. Sore-sore baru pulang. Masya Allah. Gak pakai ilmu, ada warung, dia berhenti di warung. Niat orang mau pas mayak, niatin orang mau pas mayak. Ada mau pas melon, hati mau enak. Amat pantas ntar ini. Makanya pas puasa juga pakai kambing ramat. Pas beduk nih, Masya Allah. Yang ini megang rokok, yang ini megang mayak, yang ini megang roti. Akhirnya kekenyangan. Akhirnya ujung sembahyang maghrib enggak deh. Kenyang deh. Sembahyang maghrib enggak, raweh kagak, kenyangan. Dia harus pakai disunahkan korma yang manis-manis kata Nabi kita Muhammad. Yang kedua adalah nanti bergembira akan mendapat rahmat Allah. Puasanya dia akan naungin besok di padang mahsyar. Puasanya dia akan jumpain di padang mahsyar. Kenapa? Besok di padang mahsyar orang haus dahaganya luar biasa, kecuali amal-amal soleh yang datang menemani dia, menyelamatkan dia. Tadi habis kita, guru kita nih lagi pernah menceritakan kan, Masya Allah, nggak pernah ngaji, nggak pas sembahyang, boro-boro sembahyang, puasa nggak pakai agak, cuma gara-gara temennya ibadah, dia masuk surga. Bagaimana saudara-saudara? Bersyukur nggak tuh? Apalagi kita semata-mata kita aja yang turut. Asbab dia berteman, temannya ngaji, dia lagi kemana tahu? Betul atau tidak? Tapi sekian mati dapat jaminan gara-gara temannya ngaji tuh, sudah. Betul atau tidak? Bersyukur. Orang yang ngaji dijamin rezekinya sama Allah. Orang yang ngaji diberkahkan rezekinya sama Allah. Apabila dia matinya juga digampangin masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala tariqan ila jannah. Barang siapa orang yang berjalan menuju sesuatu, menuntut ilmu, talaba, menuntut ilmu, ya. Kemudian dia mati, sahal Allah akan digampangkan, dimudahkan, sahal digampangin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang nuntut ilmu, rezekinya dijamin sama Allah. Orang yang nuntut ilmu dibasahkan hatinya sama Allah. Disuburkan oleh Allah sebagaimana bumi disuburkan dengan air hujan. Maka itu bersyukur
era globalisasi yang udah seperti keadaan begini, kalau kita kurang-kurang nyampur tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang soleh, akan celaka kita, saudara-saudara. Kita akan nggak ketemu kebahagiaan kita, baik dunia maupun akhirat. Maka itu kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, ya, yang tiap-tiap malam Kemis putra saya. Dulu memang saya di sini kalau nggak salah sebulan sekali atau seminggu sekali di musola dulu tuh. Ya karena kondisi memang udah nggak kayak dulu lagi, Mas. Ya, jadi saya utus anak-anak saya itu untuk sebarkan agama. Nah, mudah-mudahan kalian semua yang pada ngaji, yang pada taklim, yang pada duduk di majlis diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dunia, berkah akhiratnya. Ya, saya nggak panjang lebar dah, panjang-panjang juga pengalaman nggak enak ya. Kondisi saya juga nggak fit. Karena sekedar apa ya, sekedar sambutan dah gitu kan atas nama orang tua daripada saya punya putra ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang ikut menderma, yang habis lebaran nih kalau bisa kita ngaji biar terus. Ya, ngaji tuh nggak ada pangkat berhenti, nggak ada. Oh, umur tua berhenti, nggak ada. Talabul ilmi minal ma'di ilal lahdi, biar udah mati kita masih diajarin. Mana tua di dalam kubur? Masih diajarin kita. Apa disebut talqin? Ditalkinin kita. Wa anan naru haq, wa anal jannatu haq, munkar nakir haq. Oh, diajarin man rabbuka wa man nabiyuka wa terus diajarin. Dalam kubur masih diajarin kita. Kenapa kok diajarin? Karena kata Nabi, orang yang dicabut rohnya itu sakitnya bagaikan 1000 cakakan pedang. Dia lupa, maka ditalkinkan di atas kubur kita. Mudah-mudahan selamat kita ya. Para hadirin, saya nggak panjang lebar ya. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pribadi kalau ada kesalahan mungkin penyampaian menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak-bapak juga saya maafin. Semoga Ramadan kita sukses, sehat walafiat, digampangkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah. Jangan niatin bikin dodol dulu. Jangan niatin baju baru. Jangan niatin macam-macam, udah. Niatin yang pertama kita minta sama Allah biar ibadah kita Allah kasih kesehatan. Jangan diaduk-aduk. Ini niat puasa dibarengin. Dibarengin niat pengen bikin dodol, pengen beli baju baru, akhirnya puasa berantakan. Raweh baru-baru doang penuh. Puasa baru-baru doang full, betul atau tidak? Akhirnya hancur. Akhirnya hancur. Puasa yang wajib, sehat badannya, kondisinya wajib dia. Tapi kalau badannya sakit, nggak kuat, nggak diwajibin puasa, betul atau tidak? Ada agama dianjurkan begitu, ada aturan-aturan dalam fikih. Insya Allah mudah-mudahan saudara biar sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon bila kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian, demikianlah tausiah agama atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Taha Al-Haddad. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita sekalian dapat menjadi bekal, dapat menjadi ilmu bagi kita sekalian di dalam mengarungi samudera kehidupan, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wabil khusus dalam mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, semoga senantiasa kita semua, wabil khusus guru-guru kita, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, selanjutnya akan ditutup dengan pembacaan doa oleh guru kita Al-Habib Naghi bin Abdullah Al-Haddad, oleh ayahanda beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian nanti kita langsung bermusafahah
kita lanjutkan dengan bersalam-salaman, saling maaf-maafkan antara diri kita dengan guru kita dan juga di antara kita sekalian. Kepada beliau, fa'alih falyatafadhal mashkura, sallallahu ala Muhammad. Para hadirin, saudara-saudara, acara ini malah kita aktifkan dengan doa. Pasang niat kita yang tulus ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan semua hajat kita, wabil khusus yang ditujuh harikan malam hari ini, Allah terima arwahnya dan termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Hari kita semuanya dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah cabut di hati kita hasad, sirik, dengki, baik penyakit batin maupun zahir yang tak baik di dada kita. Allah angkat penyakit itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang baik, khair ummah, hati yang betul-betul bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khazaina mahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma hubbaka wa habibika Muhammadin wa walidina wa walidikum wa amatika wa amatikum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi ala hadhihi ni'mah. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi ala hadhihi ni'mah. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi ala hadhihi ni'mah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا
يا رب بأننا طرفنا وأننا أصرفنا على أصرفنا فتب علينا توبة فاغسل كل حوبة يستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال بك بساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحافي وآله وصحبي عداد قاص صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركاته الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالمين يا وهاب